Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena tadi ada sedikit kendala, jadi saya telat sedikit 5 menit. Harap dimaklumi. Oke, langsung aja kita melanjutkan materi perkuliahan di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kita minggu ini udah sampai pertemuan 15 dan sudah nyampe di bab 15 ya, yaitu tentang keputusan investasi jangka panjang penganggaran modal. Baik, buat teman-teman silakan buka file PDF yang sudah saya kirimkan semalam, yaitu tentang bab 15. Udah dibuka? Baik, buka di slide keempat, yaitu tentang penganggaran modal. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, dari antara kalian ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan penganggaran modal? Oke, Raffi silakan. Oke baik Pak, terima kasih atas pertanyaan. Jadi menurut saya penganggaran modal yaitu proses perencanaan pengeluaran yang menghasilkan pendapatan atau imbal hasil selama beberapa tahun. Jadi dalam suatu perusahaan penting untuk melakukan penganggaran modal untuk mengetahui tingkat pendapatan dan imbal hasil yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Raffi Aditya atas jawabannya tentang penganggaran modal. Jadi benar sekali ya, penganggaran modal ini suatu proses perencanaan pengeluaran yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan selama beberapa tahun dalam suatu perusahaan. Jadi penganggaran modal ini sangat penting dilakukan dalam suatu perusahaan ya teman-teman. Jadi teman-teman selanjutnya kita akan membahas tentang kategori proyek investasi, di mana proyek investasi dalam mata kuliah kali ini dapat dikategorikan sebagai penggantian, pengurangan biaya, ekspansi output untuk mengakomodasi peningkatan permintaan, dan juga ekspansi output produk baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin tentang kategori proyek investasi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu penggantian, di mana penggantian memiliki pengertian investasi yang dilakukan untuk mengganti barang-barang yang sudah usang. Selanjutnya pengurangan biaya atau cost reduction, yaitu investasi yang dilakukan untuk mengganti peralatan-peralatan yang masih digunakan. Selanjutnya yaitu ekspansi output untuk mengakomodasi peningkatan permintaan, yaitu investasi untuk meningkatkan fasilitas produksi sebagai respons terhadap kenaikan permintaan atas produk yang sudah diciptakan. Selanjutnya yaitu ekspansi output produk baru, yaitu investasi untuk mengembangkan, memproduksi dan juga menjual produk-produk baru dari suatu perusahaan. Teman-teman silakan buka di slide selanjutnya tentang proses penganggaran modal. Penganggaran modal ini ada di slide keberapa bicara? Penganggaran modal ada di slide 7 Pak. Oke, buat teman-teman silakan buka slide 7 tentang proses penganggaran modal. Di mana proses penganggaran modal ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama ada permintaan modal, ada pasukan modal, dan juga ada anggaran modal optimal. Di mana poin-poin tersebut dibagi menjadi sistematikanya masing-masing ya. Untuk permintaan modal sendiri sistematikanya yaitu yang pertama yaitu menyiapkan jadwal proyek investasi, yang kedua yaitu mengurutkan dari rentan tertinggi hingga terendah. Selanjutnya pasukan modal sistematikanya yaitu yang pertama menyiapkan biaya modal marginal, yang kedua yaitu meningkatkan biaya marginal. Selanjutnya yaitu tentang anggaran modal optimal, sistematikanya yaitu untuk melakukan semua proyek yang pengembaliannya lebih besar daripada biaya marginal. Oke teman-teman, di sini ada grafik lagi ya tentang proses penganggaran modal secara grafis. Di mana saya pengen salah satu dari kalian coba sih jelaskan tentang maksud dari kurva yang ada di slide ke-8 ya. Slide ke-8 tentang proses penganggaran modal secara grafis. Oke, salah satu siapa yang mau maju? Saya Pak. Oke, silakan ada Aliza maju depan ya, buat menjelaskan tentang kurva proses penganggaran modal secara grafis. Jadi kalau untuk kurvanya itu Pak, garis ke atas ini menandakan bahwa garis marginal cost-nya itu menandakan biaya yang diperlukan. Sementara untuk tabungnya Pak, semakin ke atas itu untuk persentase keberhasilannya, dan semakin ke kanan itu biaya yang diperlukan. Jadi untuk perusahaan saya memilih tabung A, B, dan C, karena tabung A, B, dan C itu yang prestasinya paling tinggi
dan biayanya yang paling rendah Pak. Sementara untuk di prestasinya kecil tapi biayanya lebih besar dari A, B, dan C Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak kepada Dija yang sudah memaparkan tentang kurva proses penganggaran modal, di mana benar sekali ya teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Dija, pemaparannya sudah luar biasa bagus, dan selain itu selain dari pemaparan Dija, teman-teman juga bisa lihat di buku dan juga selain PowerPoint yang sudah saya bagikan di situ sudah ada penjelasan dan juga pemaparannya. Kalian bisa baca-baca kembali untuk lebih memahami tentang kurva proses penganggaran modal. Baik, buat materi selanjutnya yaitu tentang penganggaran modal dan juga proyeksi arus kas, di mana di sini terbagi menjadi dua poin ya teman-teman. Yang pertama yaitu arus kas bersih dari suatu proyek, yang kedua yaitu memproyeksikan arus kas bersih. Yang pertama arus kas bersih dari suatu proyek itu perbedaan antara penerimaan kas dan juga pengeluaran kas selama ukur suatu proyek. Selanjutnya memproyeksikan arus kas bersih itu dibagi menjadi beberapa sistematika ya. Yang pertama yaitu dasar instrumental, yang kedua dasar setelah pajak, yang ketiga penyusutan yang merupakan beban non tunai yang mempengaruhi arus kas melalui pengaruhnya terhadap pajak. Oke, teman-teman, kita di sini akan membahas tentang rumus dalam bab 15 ini, yaitu cara menentukan nilai sekarang bersih atau NPV dari suatu proyek, di mana nilai sekarang dari aliran arus kas bersih yang diharapkan dari proyek didiskontraksikan sebesar biaya modal perusahaan dikurangi biaya awal proyek. Di mana teman-teman bisa lihat ya di sini itu ada rumus NPV. Dan selain di sini kalian juga bisa melihat di buku panduan dan juga slide yang sudah saya berikan, di mana di sini RT adalah return atau arus kas bersih, K adalah tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko, selanjutnya CO adalah biaya awal proyek. Di slide selanjutnya itu ada contoh latihan soal ya, bisa kalian temukan di slide berikutnya. Coba kalian udah menemukan soal latihannya atau belum? Baik, di sini saya coba sih di situ sudah ada jawabannya. Silakan seseorang, salah satu aja angkat tangan siapa yang mau mencoba mengerjakan di depan. Saya Pak. Oke, Dija silakan di sini. Ayo dong teman-teman lainnya mencoba untuk memperbaiki nilainya di sini. Yang kelihatan aktif ini hanya Dija sama Raffi. Oke, Dija silakan maju ke depan dan selesaikan contoh latihannya. Di sini Dija akan coba menyelesaikan latihan 1 di bab 15 ini, di mana diketahui soalnya perusahaan sedang mempertimbangkan proyek yang memerlukan investasi awal sebesar 5 juta. Proyeksi imbal hasil masing-masing adalah 2.500.000 dan 3.100.000 pada tahun pertama dan kedua. Setelah itu tidak ada proyeksi imbal hasil. Jika tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko adalah sebesar 10%, haruskah perusahaan berinvestasi pada proyek ini? Untuk penyelesaian dan jalannya ini akan dijelaskan oleh Dija. Oke, Dija silakan dikerjakan. Baik Pak, kalau dari rumusnya adalah seperti ini, dan jika dimasukkan ke dalam soal Pak, maka akan menghasilkan soalnya itu jawabannya 2.500.000 dibagi dalam kurung 1 tambah 0,10 pangkat 1, lalu ditambah 3.100.000 ditambah dalam kurung 1 tambah 0,21 pangkat 2. Dia menghasilkan 2.500.000 dikurang dengan 1,10 ditambah 3.100.000 per 1,21 dikurang 5 juta. Hasilnya akan segini Pak, dan ditambah dengan hasil dari 3.100 itu ini dan dikurang dari 5 juta, maka hasilnya akan 4.834.716,74 dikurang 5 juta, maka hasil akhirnya adalah minus 165.269,26. Karena hasilnya minus Pak, maka NPV-nya kurang dari 0.
Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya dari contoh soal di bab 15 ini tentang penyelesaian dari NPV. Jadi benar ya, di sini apabila dalam perhitungan NPV diketahui hasil terakhirnya itu minus, maka dari suatu proyek tersebut tidak harus diselesaikan ya. Karena apabila suatu proyek dengan NPV minus itu diselesaikan, maka akan menyebabkan kerugian atau resiko yang sangat besar bagi suatu perusahaan. Dan sebaliknya, apabila dalam perhitungan NPV akhir perhitungannya diketahui hasil plus, maka dari suatu proyek tersebut bisa dilaksanakan karena dari resiko dengan NPV yang tidak minus itu lebih kecil ya. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada tabel tentang perkiraan arus kas dari suatu proyek. Di sini saya ingin menunjuk salah satu lagi di antara kalian. Siapa yang berkenan maju untuk memperbaiki nilai ini? Soalnya saya lihat nilai kalian di UTS itu sangat-sangat memprihatinkan ya. Jadi saya harap di kelas ini kalian dapat aktif untuk memperbaiki nilai-nilainya ya. Oke? Salah satu mahasiswa silakan tunjuk tangan. Oke, Raffi silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya akan coba menjawab dari soal estimasi arus kas dari proyek. Di sini sudah saya tulis contoh daripada soal estimasi arus kas dari proyek tersebut. Yang pertama ada penjualan dikurangi itu sebesar 1, di tahun pertama itu sebesar 1 juta, terus di tahun kedua 1.100.000, di tahun ketiga 1.210.000, dan di tahun keempat 1.331.000, di tahun kelima 1.964.000. Nah, di sini terjadi peningkatan setiap tahunnya yaitu sebesar 10% dari setiap tahunnya. Terus ada biaya variabel yaitu sebesar 400.000, dan di tahun kedua 550.000, di tahun ketiga 605.000, dan di tahun keempat 665.500. Di tahun kelima itu ada 732.050 rupiah. Terus ada biaya tetap, dan biaya tetapnya itu sebesar 150.000 di setiap tahunnya. Terus ada penyusutan ini di tahun pertama ada 200.000, dan untuk tahun seterusnya juga sebesar 200.000. Nah, di sini ada laba di sebelum pajak. Di sini juga ada laba sebelum pajak di mana dihasilkan dari penjualan dikurangi beserta biaya variabel, biaya tetap serta penyusutan tersebut dikurangi sehingga dihasilkan 150.000 di tahun pertama, dan di tahun kedua 200.000, di tahun ketiga 255.000, di tahun keempat 315.500, di tahun kelima yaitu sebesar 380.050. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui arus kas netto di tahun kelima yaitu digunakan rumus, yaitu hasil dari tahun kelima itu ditambah dengan nilai sisa peralatan yaitu sebesar 250.000, terus ada pemulihan modal kerja sebesar 100.000, dan itu dihasilkan arus kas netto di tahun kelima sebesar 779.210. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Mungkin bila ada salah kata nanti bisa Bapak perbaiki. Terima kasih. Baik, luar biasa ya penjelasan dari Alfian itu sudah sangat lengkap dan juga sudah sangat mewakilkan maksud dari tabel estimasi arus kas proyek ini seperti apa. Jadi seperti yang sudah diketahui ya, untuk mengetahui jumlah laba sebelum pajak itu dari pengurangan antara penjualan pendapatan, antara biaya pendapatan dikurang biaya variabel, dikurang biaya tetap, dan juga dikurang penyusutan, ditemukanlah hasil laba sebelum pajak. Dan untuk menentukan laba sebelum pajak yaitu dihasilkan dari rumus laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan, dan juga untuk menentukan arus kas itu dari suatu perusahaan yaitu dari rumus penjumlahan antara laba setelah pajak dijumlahkan dengan penyusutan, dan ditemukanlah arus kas itu. Demikianlah penjelasan dari tabel 15 ini satu tentang perkiraan arus kas dari suatu proyek. Apa ada yang masih belum paham? Sudah Pak. Oke, kalau sudah paham kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Baik teman-teman, di sini di slide berikutnya yaitu tentang tingkat pemberian internal atau IRR dari suatu proyek. Di mana pengerjaan tingkat pemberian internal itu merupakan tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas
komposisi proyek dengan biaya awal proyek. Dimana bisa kalian lihat ya rumusnya. Di sini ada rumus dari IRR. Kalian juga bisa lihat di slide yang sudah saya bagikan dan juga di buku panduan. Dimana RT itu menunjukkan return atau arus kas bersih, K menunjukkan tingkat pengembalian internal, dan juga C0 merupakan biaya awal proyek. Oke, selanjutnya di sini bisa kalian lihat ya di tabel 15.2 tentang NPV dan IRR atas sebuah proyek investasi yang sama-sama eksklusif. Di sini saya pengen tanya kepada teman-teman semua, apabila kalian memposisikan diri kalian sebagai seorang manajer, di sini kan terdapat dua proyek, proyek A dan juga proyek B. Apabila kalian menjadi seorang manajer, kalian lebih memilih untuk menyelesaikan proyek A atau proyek B pada tabel 15.2. Oke, untuk saya pertama akan menanyakan ini kepada Raffi. Untuk Raffi, apabila kamu menjadi seorang manajer, kamu lebih memilih untuk menyelesaikan proyek A atau proyek B? Saya Pak. Oke, silakan Raffi. Raffi itu lebih memilih proyek A atau proyek B? Baik Pak, kalau dari saya memilih proyek A. Kenapa? Karena jika dari kedua proyek tersebut dibandingkan antara NPV dan IRR, maka yang NPV-nya lebih besar itu yang saya pilih Pak. Di proyek A itu NPV-nya lebih besar, maka di proyek A itu yang saya pilih Pak. Oke, jadi benar ya, benar yang disampaikan oleh Raffi dalam kasus di tabel 15.2 antara perbandingan NPV dan IRR. Maka yang dipilih itu nilai NPV yang lebih besar ya, karena resiko dari tingkat NPV apabila dibandingkan dengan IRR itu resiko dari NPV yang lebih besar itu lebih kecil ya. Maka dari itu apabila kalian menjadi seorang manajer, kalian harus memilih proyek A daripada proyek B. Selanjutnya di sini ada rumus indeks profitabilitas ya. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui juga di buku panduan dan juga PPT itu, indeks profitabilitas ini merupakan rasio jumlah pengembalian yang didiskontokan terhadap biaya investasi awal proyek yang diusulkan. Di mana RT di sini menunjukkan return atau arus kas bersih, K menunjukkan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resiko, C0 merupakan biaya awal proyek. Baik, di sini selanjutnya ada tabel lagi 15.3 yaitu tentang perbandingan pemeringkatan NPV dan PI atas proyek-proyek dengan biaya yang tidak sama. Di sini terdapat proyek A, proyek B, dan proyek C dengan hasil PI yang berbeda ya di antara ketiga proyek tersebut, di mana proyek A memiliki PI 1,3, proyek B 1,4, dan juga proyek C 1,4. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang rumus dari biaya hutang ya teman-teman. Di mana biaya hutang atau KA pada suatu perusahaan ini merupakan pengembalian yang dibutuhkan pemberi pinjaman untuk meminjamkan dananya kepada perusahaan. Di mana bisa kalian lihat di sini yaitu rumus dari biaya hutang yaitu KB sama dengan R dikali 1 min T ya. Di mana R ini merujuk kepada tingkat bunga, T merujuk kepada tarif pajak marginal, dan juga KA ini merupakan biaya utang setelah pajak. Untuk slide selanjutnya ini teman-teman ada juga rumus dari biaya modal nih. Tadi itu ada biaya utang, sekarang kita udah masuk ke rumus selanjutnya itu tentang biaya modal. Di mana biaya modal ini dilambangkan dengan KE ya dari bab 15 ini untuk suatu perusahaan, di mana biaya modal ini merupakan tingkat pengembalian yang dibutuhkan pemegang saham untuk berinvestasi di dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada rumus biaya modal yaitu KE sama dengan RF ditambah RP. KE sama dengan RF plus B, P1 ditambah P2. Di mana R ini menunjukkan tingkat pengembalian bebas risiko, RP menunjukkan premi risiko, P1 merupakan premi risiko yang terkait dengan hutang perusahaan, dan P2 merupakan premi risiko yang terkait dengan ekuitas perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke model penilaian dividen. Model penilaian dividen ini jika dividen per saham yang dibayarkan kepada pemegang saham
konstan ya. Jadi dividen per saham ini dibayarkan kepada pemegang saham ini diharapkan hasilnya itu konstan ya. Dimana untuk mengetahui model penilaian dividen ini bisa ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Di mana rumusnya itu ada bisa kalian lihat ya di buku maupun di slide yang sudah saya bagikan. Di situ P menunjukkan harga satu lembar saham perusahaan dan D merupakan konstanta dividen per lembar saham dan juga K merupakan tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Untuk selanjutnya di sini ada dividen yang tumbuh. Rumus selanjutnya ada dividen yang tumbuh. Jadi untuk teman-teman jangan ngantuk dulu ya, karena kita ini di bab 15 ini akan mempelajari banyak rumus. Kita sudah mencapai di rumus yang sudah akhir-akhir ini ya, sudah mendekati akhir bab ini. Selanjutnya itu ada rumus dividen yang tumbuh. Di sini model penilaian dividen itu jika dividen per saham yang dibayarkan kepada pemegang saham diperkirakan akan tumbuh pada tingkat G tertentu. Dimana bisa kalian lihat ya, di situ terdapat dua rumus. Yang pertama itu adalah rumus P sama dengan D dibagi KI minus G, dan juga rumus selanjutnya yaitu KI sama dengan D per P ditambah G. Dimana P merujuk kepada harga satu lembar saham dari suatu perusahaan, D menunjukkan dividen konstan per saham, KM menunjukkan tingkat pengembalian yang disyaratkan G, tingkat pertumbuhan dividen. Nah selanjutnya ini ada rumus lagi yaitu rumus model penetapan harga aset modal ya, atau yang biasa disingkat sebagai CAPM. Di situ bisa kalian lihat ya pengertian dari rumus ini. Rumus ini digunakan untuk mempertimbangkan apa saja. Yang pertama yaitu untuk mempertimbangkan perbedaan risiko antara saham biasa dan juga surat berharga dari suatu berita. Selanjutnya yaitu untuk mempertimbangkan perbedaan risiko antara saham biasa perusahaan dan juga rata-rata saham biasa dari semua perusahaan. Dimana bisa kalian tentukan dalam menentukan model penetapan harga aset ini dengan rumus KE sama dengan RR ditambah B dikali KM dikurang RF ya, di mana RF ini merujuk kepada tingkat pengembalian bebas risiko, B menunjukkan koefisien beta, dan juga KM merupakan tingkat pengembalian rata-rata dari seluruh saham biasa. Nah selanjutnya ini ada rumus lagi nih. Coba saya tanya dulu, di sini udah nyampe ke pembahasan rumus yang terakhir. Teman-teman masih pada fokus kan? Oke, tetap fokus ya, karena ini udah rumus yang terakhir nih. Bentar lagi kita selesai ya pada perkuliahan ini. Dimana rumus terakhir ini cara menghitung biaya modal yang tertimbang. Dimana biaya modal komposit bagi perusahaan ini merupakan rata-rata tertimbang biaya utang dan juga ekuitas. Dimana cara menentukan hasil dari biaya modal tertimbang ini bisa diketahui dengan menggunakan rumus KC sama dengan WDKG ditambah WEKE ya, di mana WD ini merujuk kepada bobot atau proporsi utang dalam struktur modal, dan juga WE ini merupakan modal atau bobot ekuitas dari struktur modal. Selanjutnya KD ini merupakan biaya utang setelah pajak, dan juga KE ini merupakan biaya ekuitas. Nah, untuk selanjutnya nih, sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini ada contoh latihan 2. Di sini terdapat latihan 2, di mana soal ini menunjukkan berapa biaya modal gabungan jika perusahaan dengan struktur modal 60%, utang dan ekuitasnya 40%, biaya ekuitas 10%, biaya utang sebelum pajak 12%, dan juga tarif pajaknya 30%. Di sini saya ingin salah satu aja, karena ini sudah mendekati akhir. Jadi dari tadi kan kalian mengajukan diri nih, maju. Jadi untuk akhir perkuliahan ini saya yang tunjuk. Dimana untuk latihan 2 ini saya ingin bicara untuk menyelesaikan soal atau latihan 2 dari bab 15 ini. Oke, bicara bisa apa tidak? Bisa Pak. Baik, jadi 0,60 dikali 0,12, lalu hasilnya itu dikali dengan 1 dikurang 0,3, maka akan memperoleh hasil 0,504. Lalu 0,40 dikali dengan 0,12
ditambah dengan hasil tadi, maka akan menghasilkan jumlah 0,904 atau kita bulatkan jadi 9,04%. Baik Pak, sekian dari saya, terima kasih. Baik, tadi kita udah mendengarkan ya pemaparan dari Ija tentang penjelasannya dari latihan 2. Di sini kita akan membahas sedikit lagi tentang tinjauan proyeksi setelah implementasi dari mata kuliah di bab 15 ini, di mana terdapat 3 poin ya. Yang pertama ini ada peninjauan ulang, yang kedua ada perbedaan yang tidak bisa dihindari dari suatu perusahaan, selanjutnya ada pasca audit terbukti meningkatkan kinerja, di mana ketiga poin tersebut memiliki pemaparannya masing-masing ya. Yang pertama ini ada peninjauan ulang, ini meliputi 3 poin. Yang pertama, membandingkan arus kas aktual dengan arus kas yang diharapkan. Yang kedua, pengembalian dari suatu proyek dengan pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga, penjelasan tentang perbedaan yang diamati. Yang kedua ini dari perbedaan yang tidak bisa dihindari dari suatu perusahaan ini, alasan yang pertama yaitu karena perusahaan tidak memiliki kendali atas beberapa peristiwa. Oke, teman-teman, selesai sudah ya pembelajaran kita pada mata kuliah ekonomi manajerial di bab 15 ini. Terima kasih banyak atas atensi dan juga kerjasamanya dalam proses perkuliahan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga tadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah aktif, yang sudah berani maju ke depan untuk bicara dan juga Raffi ini. Semoga yang lainnya bisa mencontoh ya dari bicara dan juga Raffi untuk lebih aktif lagi di perkuliahan, karena itu sangat membantu nilai kalian ya. Terima kasih banyak. Sedikit mengingatkan karena kita udah bertemu 15, maka minggu depan kami sudah melaksanakan UAS. Untuk kisi-kisi UASnya akan saya kirimkan melalui media atau kelas itu di hari Jumat besok ya, karena ini hari Kamis, besok Jumat berarti akan saya kirimkan kisi-kisinya. Oke, untuk closing statement, selamat berlibur, selamat belajar juga, karena kalian masih mempunyai proyek tulis 2 yang harus kalian selesaikan. Tanggalnya itu tanggal 5, silahkan kirimkan tugas kalian sebelum tanggal 5 tersebut ya, karena itu juga sangat penting karena akan mengisi nilai kuis 2 kalian. Oke, selamat sore. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.